Halo semuanya, semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Pada video ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa sih sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat SPLDP? Nah, nanti kalian akan pelajari pada video ini. Tapi sebelum kita belajar SPLDP, kita pengen tahu dulu nih, apa sih manfaatnya kita belajar SPLDP ini? Nah, untuk tahu manfaatnya, kalian bisa menyaksikan percakapan Joni dan teman-temannya pada video berikut. Hai bro, mau tanya nih, kemarin kamu beli pulpen aljabar dan buku geometri, itu habis berapa duit ya di toko Pitagoras? Waduh, saya lupa nih bro. Yang jelas, saya beli 3 pulpen yang saya ingat, dan 5 buku. Itu habis uangnya 105.000 bro. Oh gitu. Oke deh, kalau gitu aku tanya ke Broman aja, kali aja dia ingat harganya. Kalau nggak salah kan kemarin dia juga beli di toko Pitagoras kan, barang yang sama. Wih, halo Broman, lama nggak ketemu nih. Mau tanya, kamu kalau tidak salah dulu juga ada beli buku, pulpen aljabar dan buku geometri kan di toko Pitagoras? Oh iya, betul bro. Emang ada apa bro? Oh iya, harga satu pulpen dan satu bukunya itu berapa ya? Ya, yang saya ingat itu bro, saya beli berapa ya? 2 pulpen dan 4 buku. Itu saya habisnya 80.000 bro. Nah, setelah kalian mendengar percakapan tadi, kira-kira kalian bisa tidak membantu Joni menemukan harga satu pulpen dan harga satu bukunya, sehingga kalau sudah tahu harganya bisa diperkirakan kira-kira pengen beli berapa pulpen ya atau berapa buku ya. Nah, untuk bisa menjawab permasalahan tersebut ya, permasalahan Jody tadi, kita perlu belajar yang pertama dulu, yaitu membuat permodelan matematis sehingga kita dapat menentukan persamaan linear dua variabelnya. Nah, kalau kita sudah dapat membuat persamaannya dari soal cerita, ya, maka langkah kedua kita bisa menyelesaikan atau membantu Joni menyelesaikan pertanyaan yang tadi ya. Oke, untuk itu pelajari video berikut ini. Nah, pada video part 1 ini kita akan membahas dua topik. Topik yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan SPLDP itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana sih cara membuat permodelan matematis? Nah, permodelan matematisnya adalah bagaimana kita mengubah persoalan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematisnya, gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, pengertian SPLDP dulu ya, atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum masuk ke istilah sistem persamaan linear dua variabel, kita akan membahas apa sih PLDP itu ya, atau persamaan linear dua variabel. Itu adalah sebuah persamaan yang mengandung dua variabel ya, yang masing-masing berpangkat 1. Nah, biasanya kita menggunakan variabelnya X dan Y ya. Ya. Kalau mau pakai A dan B juga boleh ya, tapi kita gunakan X dan Y saja. Jadi kan memuat yang mengandung dua variabel. Nah, kita gunakan X dan Y. Lalu masing-masing berpangkat 1. Ya, ini sebenarnya ini ada tulisan satu-satu ya. Cuma kalau dia pangkat 1, kita nggak perlu tulis angka 1, bilangan satunya ya. Kita cukup tulis X dan Y saja. Nah, jangan lupa juga dia adalah sebuah persamaan. Nah, kalau dia persamaan berarti dalam bentuk sama dengan ya. Contohnya 2x ya. Mana contoh? Contohnya 2x tambah 3y sama dengan 10. Nah, ini adalah contoh PLDP ya. PLDV atau persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud sistem persamaan linear dua variabel? Ya, ada tambahan sistem di depannya. Nah, bentuk umum SPLDP adalah
A1X plus B1Y sama dengan C1. Lalu yang keduanya A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, kalau A1, ya A1, A2, B1, B2 itu disebut koefisien ya, disebut koefisien. Kalau C1 dan C2 itu disebut konstanta atau bilangan yang tetap ya. Kalau X dan Y-nya itu disebut variabel. Ya, disebut variabel. Nah, ada juga kalau kita lihat di sini A1 ya. A1 dan A2 itu disebut koefisien variabel X ya. Ini koefisien variabel X. Lalu kalau B1 dan B2 ini adalah disebut koefisien variabel Y ya. Bisa kalian ingat. Nah, ini juga Pak Aman ingin menegaskan, perlu kalian perhatikan, kalau A1 dan B1 itu tidak boleh keduanya 0. Begitupun A2 dan B2 itu tidak boleh keduanya 0. Alasannya, ya, kalau keduanya 0, A1 sama dengan 0 ya misalkan, dan B1-nya sama dengan 0, berarti kan jadinya A1X plus B1Y sama dengan C1. Kalau ini 0 kali X tambah 0 kali Y sama dengan C1. Maka nanti dapatnya ini 0 semua ya, 0 sama dengan C1. Maka dia bukan SPLDP ya. Nah, tapi kalau salah satu saja yang 0, ya misalkan yang 0-nya cuma A1 saja, tapi B1-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, misalkan B1-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, maka berarti kan sisa ini saja ya, berarti Pak Aman hapus. Nah, berarti nanti 0 dikali X ditambah B1 dikali Y sama dengan C1. Maka tinggal B1Y sama dengan C1. Nah, kalau ini masih bisa disebut SPLDP ya. Nah, kalau salah satu saja 0, tapi kalau keduanya 0 itu tidak boleh ya. Nah, itu perlu Pak Aman tekankan. Nah, ini contoh yang pertama, ada sebuah cerita ya. Citra pergi ke Indomaret dan membeli 3 snack coklatos dan 4 snack potato. Nah, kalau dia beli 3 snack coklatos ditambah 4 snack potato di Indomaret, dia harus membayar uang belanjaan itu sebesar 26.000 ya. Lalu keesokan harinya Citra pergi lagi ke Indomaret dan membeli 6 snack ya. 6 snack coklatos dan 3 snack potato dan menghabiskan uangnya habis keluar 27.000. Bagaimana bentuk matematis cerita di atas? Nah, langkah pertama kita harus mengidentifikasi dulu dua benda yang bisa kita misalkan menjadi dua variabel. Nah, kalau kita ingat ya PLDP tadi, nah PLDP tadi kan mengandung dua variabel kan. Nah, dalam kasus ini Pak Aman simbolkan X dan Y ya. Nah, kita harus mencari dulu, tahu dulu dua variabel ini apa pada soal cerita tadi. Nah, kita identifikasi dua benda atau dua hal yang dibahas dalam cerita ini. Yang pertama adalah coklatos, yang kedua adalah potato. Ya, ini dua benda. Tapi mereka tidak membahas atau cerita di atas tidak membahas coklatos dan potato. Ya, kurang tepat. Tapi yang dibahas adalah harganya. Ya, uang yang dihabiskan. Jadi pertama, kita mengidentifikasi dulu dua hal atau dua benda yang dibahas di cerita itu. Lalu tahap kedua, setelah kita tahu dua benda itu, yang dibahas itu apa sih harganya, atau banyaknya, atau apa yang dibahas. Nah, kalau dalam contoh ini yang dibahas kan harganya kan. Maka kita bisa menjawab ya, atau membuat permodelannya. Nah, kita buat permodelannya. Misalkan
X ya. Nah, kita harus memisalkan dua hal ini dalam bentuk variabel dulu. Misalkan X adalah snack coklatos. Benar atau salah Pak Man misalkan X adalah snack coklatos? Jawabannya adalah salah, nggak boleh. Karena X bukan snack coklatos, tapi X adalah harga satu snack coklatos. Nah, jadi hati-hati dalam memisalkannya juga ya. Nah, X adalah harga, karena kita membahas tentang harga, ya maka bukan membahas tentang banyaknya, ya, tapi membahas tentang harganya. Bisa dilihat dari ini ya, uang yang dihabiskan untuk snack itu adalah 26.000. Nah, lalu Y adalah harga satu snack potato. Jadi harus ada harganya ya. Nah, artinya baru kita bisa membuat permodelannya setelah kita mengidentifikasi dua hal yang bisa dimisalkan dalam bentuk dua variabel ya. Berarti kan 3 snack coklatos berarti 3 dikali harga satunya kan, 3 snack coklatos 3 dikali harga satu snack coklatos ditambah 4 ya, 4 snack coklatos dikali harga satunya kan Y gitu misalkan. Nah, habisnya 26.000. Nah, jadi 3 snack coklatos ditambah 4 snack potato sama dengan 26.000. Ya, seperti ini kan dia membeli 3 snack coklatos dan 4 snack potato, uang dihabiskan 26.000. Ini permodelan yang pertama. Lalu keesokan harinya Citra beli lagi ya 6 snack ya. Ini 6 ya, 6 snack coklatos. Ya. Jadi kan 6 snack coklatos ini kan harganya kan 6 dikali X ya. Kan X harga satunya, harga satu snack coklatosnya sebesar X. Maka 6 dikali X ditambah 3 ya, 3 snack potato, 3 dikali Y sama dengan habisnya uangnya 27.000. Nah, begini cara memodelkannya ya. Atau lebih singkatnya kita boleh kok nggak perlu menulis 3 dikali X ya. Cukup 3X saja itu juga sama artinya dengan 3 dikali X. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua, Vincenzi pergi ke toko alat tulis ya, dan membeli 5 buku dan 3 penggaris ya. Lalu uang yang dihabiskan adalah 21.000. Nah, ingat yang dibahas ini adalah harga ya, yang dibahas harga. Ya. Lalu tidak lama kemudian Renaldo juga datang ya, membeli 4 buku dan 2 penggaris yang sama dibeli seperti yang dibeli Vincenzi dan menghabiskan uang 16.000. Nah, coba kita buat permodelannya. Ya. Kita lihat yang pertama dulu. Oke, sebelumnya kita tentukan dulu dua hal yang bisa dimisalkan jadi dua variabel. Nah, dalam konteks ini kan yang dibahas kan buku dan penggaris, maka kita misalkan X adalah harga satu buku. Karena kita membahas harga ya. Y adalah harga satu penggaris. Lalu, kalau beli 5 buku dan 3 penggaris menghabiskan uang 21.000. Maka permodalan yang pertama 5 buku ya, berarti 5 dikali harga satu bukunya ya, ditambah
3 dikali harga satu penggarisnya, maka 3Y sama dengan habisnya 21.000. Oke, lalu yang kedua, untuk Renaldo dia beli 4 buku ditambah 2 penggaris, uangnya habis 16.000. Oke. Ini contoh permodelan matematis yang kedua ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Jumlah umur Chandra dan Simon adalah 57 tahun. Dan selisih umur mereka adalah 3 tahun. Bagaimana permodelannya? Ya. Permodelan matematisnya kita tentukan dulu dua hal yang bisa dimisalkan jadi dua variabel ya. Variabel X dan Y. Berarti X adalah, kita lihat apa sih yang dibahas di masalah ini. Oh, yang dibahas itu adalah umur ya. Yang dibahas adalah umur. Dua hal itu ada Chandra dan Simon ya. Yang dibahas adalah umur. Lalu dua hal yang ada di situ adalah Chandra dan Simon. Nah, berarti X bisa kita misalkan adalah umur Chandra. Ya. Lalu Y adalah umur Simon. Ya. Karena kita bahas umur ya. Kalau yang tadi kan bahas harga ya. Nah, kalau ini bahas umur. Ya, dua hal itu Chandra dan Simon ya. Kalau yang sebelumnya dua hal yang dijadikan variabel adalah buku dan penggaris. Nah, berarti dia bilang jumlah umur Chandra dan Simon adalah 57. Berarti persamaan atau permodelan pertama, umur Chandra ditambah, ya kan dia katanya jumlah ya. Umur Chandra ditambah umur Simon itu sama dengan 57. Lalu permodelan yang keduanya, selisih umur mereka. Kalau selisih itu berarti dikurang ya. Berarti X dikurang Y, ya umur Chandra dikurang umur Simon itu sama dengan 3. Nah, ini kita sudah bisa membuat permodelannya ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk ke contoh yang matematika ya. Kalau tadi kan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada Indomaret, ada toko buku, ya buku tulis, ada tentang umur. Nah, sekarang masuk ke contoh yang matematikanya ya. Kita lihat di sini jumlah dua bilangan caca adalah 67 dan selisihnya adalah 15. Kita lihat permodelan. Kita buat permodelannya ya. Nah, yang dibahas apa sih dalam kasus ini? Yang dibahas adalah bilangan ya. Dua bilangan ya. Nah, dua bilangan ini yang kita misalkan jadi dua variabel nanti. Berarti X adalah ya, kita misalkan X adalah ada bilangan pertama ya. Bisa kita tulis bilangan pertama. Y adalah bilangan kedua. Intinya adalah X yang dan Y itu adalah dua bilangan yang sedang dibahas ya. Nah, jumlah dua bilangan cacah adalah 65. Berarti bilangan pertama ditambah bilangan yang kedua itu adalah 65. Selisihnya adalah 15. Nah, berarti selisihnya sama seperti yang contoh sebelumnya. Selisih bilangan pertama dikurang bilangan kedua itu adalah 15. Nah, ini adalah permodelan matematisnya ya. Ini bilangan cacah. Ya, ini sebenarnya bilangan cacah ya. Kalau lengkapnya X adalah bilangan pertama yang merupakan bilangan cacah ya. Ini juga bilangan cacah.
dimasukkan ini bilangan pertama dan kedua, bukan maksudnya X ada bilangan pertama di bilangan cacah ya, maksudnya bilangan sebuah bilangan ya. Y itu juga sebuah bilangan. Kalau dua bilangan itu ditambah, hasilnya 65. Kalau dua bilangan itu dikurangkan, hasilnya 15. Maksudnya seperti itu ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Lebar suatu persegi panjang. Nah, lebar suatu persegi panjang 5 cm kurang dari panjangnya. Keliling persegi panjang tersebut adalah 40 cm. Oke, kita coba melakukan permodelannya ya. Oke. Berarti di sini berarti kita lihat misalkan L ya, L adalah lebar persegi panjang ya. Oke, nggak usah lah sebentar ya. Kita nggak usah pakai L, pakai ini aja, X dan Y saja biar enak, sama seperti sebelumnya. Misalkan X adalah lebar persegi panjang, Y adalah panjangnya. Ya, panjang persegi panjangnya. Nah, karena kan yang kita bahaskan di sini kan dua hal yang kita bahas kan panjang dan lebar ya. Lalu dia katakan lebar ya. Lebar persegi panjang tersebut atau X ya. Lebar persegi panjang tersebut sama dengan 5 kurangnya dari panjang, berarti panjang dikurang 5. Ya, jadi lebarnya itu sama dengan panjangnya dikurang 5. Ya. Lebar suatu persegi panjang 5 cm kurangnya dari panjang. Ya. Maksudnya kalau lebarnya ditambah 5 baru dia sama dengan panjangnya. Ya. Maksud seperti ini sama saja dengan lebarnya ditambah 5 itu sama dengan panjangnya. Ya. Ini sama kalau kita kedua ruas kita tambahkan dengan 5 ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Ya, permodelan yang pertama yang ini masuk ke sini. Lalu yang kedua, keliling persegi panjang tersebut adalah 40 cm. Kita harus tahu rumus keliling persegi panjang itu apa? Ya, 2 kali panjang ya, atau 2 kali lebar ditambah 2 kali panjangnya sama dengan kelilingnya 40. Nah, ini adalah permodelan yang keduanya ya. Jadi dalam kasus ini kita memodelkannya, kita harus tahu dulu rumus keliling persegi panjang apa? Kan persegi panjang kan seperti ini ya. Nah, ini panjang, ini lebar. Ini panjang, ini lebar. Berarti kan kelilingnya kan panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Nah, karena di sini panjangnya misalkan dengan Y, berarti 2Y tambah lebarnya dimisalkan dengan X ya, 2X. Nah, maka ini. Karena kelilingnya 40, makanya jadinya seperti ini ya. Nah, 2X tambah 2Y sama dengan 40. Nah, ini dibalik sama saja ya. X-nya di depan, 2X-nya tambah 2Y sama 40. Nah, jadi seperti itu ya. Kita belajar dulu bagaimana cara memodelkan sebuah soal cerita atau permasalahan matematika ke dalam bentuk matematikanya. Nah, jadi pada video ini kalian sudah belajar bagaimana cara permodelan matematis ya, sehingga menemukan persamaan linear dua variabelnya. Nah, kalau kalian sudah bisa memodelkan, ya, baru
kita selanjutnya belajar cara menemukan solusinya atau satu penyelesaiannya ya, untuk dapat menyelesaikan SPLDP nanti ya, permasalahan SPLDP. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di video part kedua berikutnya. Jadi saksikan video berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan SPLDP. Semangat!